Ya, halo semuanya. Gimana kabar ini? Apakah new normalnya baik-baik saja? Normal? Tidak baik-baik saja lah, pasti. Tidak baik-baik saja. Abnormal. Oke, karena itu Normalnya abnormal. nanti boleh kita Normal. curhat-curhat di podcast gue. Jadi podcast gue ini namanya Podcast Papa. Anjas. Podcast Papa ini ada kepanjangan. Aja. Jadi Podcast Papa itu kepanjangannya adalah Podcast Padantia Abiu Apa Adanya. Jadi inilah pertama kalinya. Ini podcast Papa yang perdana nih teman-teman sekalian. Okay. Jadi untuk tema dan topik podcast yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang kuliah daring nih. Kan kemarin kan kita udah mengalami hal tersebut, mengalami kuliah daring itu seperti apa di semester sebelumnya. Tapi sebelum itu mungkin gua kenalin dulu ya kalian ini. Jadi untuk para penonton. Jadi ini adalah teman-teman fisika gua ya, teman-teman fisika angkatan 2017. Ini ada Rafli, ada Nugi, dan ada Adi Abdillah. Nah, jadi oke, gimana nih teman-teman nih? Kan kemarin udah menjalani semester, kita semester 6 ya kemarin. Sekarang berarti. Semester 6-nya gimana nih itunya? Kuliah daringnya apakah sesuai dengan apa yang kalian pengen? Gimana? Kayaknya udah jelas sih kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Waduh. Kenapa tuh? Coba argumen kayak gimana tuh? Terus sebenarnya kelihatan jelas aja sih dengan kuliah jauh kayak gini. Silabus yang udah dipasang sama dosen sebelumnya nggak bisa dipakai. Terus ada juga dosen yang agak bisa tatap muka dengan mahasiswanya, padahal mereka itu emang tipe dosen yang menjelaskan, menerangkan di papan tulis atau menerangkan secara langsung ke mahasiswanya dan butuh feedback yang live dan nggak ada delay. Betul. Setuju sih. Yang kelihatan. Ya paling kendalanya itu koneksi internet gitu kan. Kadang-kadang entah dari dosennya, entah dari mahasiswanya gitu kan. Iya. Entah yang dosennya ngaret atau kadang-kadang putus jaringan gitu. Jadi gitu sih. Paling sukanya ya bagian pas ujian doang. Jadi kita bisa open book, kalau enggak ada apa gitu deh. Paham. Ya, jadi sebenarnya PJJ ini sih lumayan oke ya untuk di material itu sendiri. Karena kan kita sendiri juga nggak ada praktikum. Cuman mungkin yang akan jadi kendala ketika kita mau skripsian, kita harus pakai laboratorium, sehingga agak susah gitu loh. Apalagi di laboratorium ini kan nggak boleh banyak-banyak kan pasti orangnya. Dan pasti ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi, ya tes kesehatan mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Dan juga sebenarnya awal PJJ emang agak susah sih. Terus akhir-akhir sih menengah ke akhir malah udah terbiasa gitu. Oh iya. Ya sebenarnya emang semuanya pembiasaan aja sih. Kembali ke adaptasi berarti ya, adaptasi masing-masing. Iya benar. Iya, kalau bisa dibilang pertama-tama itu kita kaget pasti kan, dari yang tadinya ya secara biasa gitu ke kampus, terus ya kita berbincang seperti biasa, nggak seperti ini gitu kan. Itu 2 minggu sebelum UTS gitu. Iya, itu sebelum UTS. Bingung dah tuh. Gimana ya? Orang-orang kan pada udah mikirin, bakal misalkan mau belajar bareng, mau ngebahas materi bareng. Itu ya, benar. Mesti ya dilakukan secara daring seperti ini. Harus dirumahkan, jadi ya udah. Iya, kasihan dah. Dan juga pasti kalau kita kan biasanya pakai MS Teams ya, Microsoft Teams ya. Dan kalau kita kan ada itu ya, website e-learning kan, kita pakai emas kan. Apa tuh kepanjangannya? E-learning machine learning management system. Learning management system. Jadi kalau di gimana sih masih tahu itu ngapa? Jadi kalau di emas kalian tetap itu loh, dapat materi dari emas gitu.
Dapat, tetap. Jadi kebanyakan tuh kayak ini dosen yang manfaatin emas penuhnya, dia kagak pakai video conference kayak gini, mau itu Zoom atau itu Teams, Google Meet atau sebagainya. Terus dia benar-benar pakai emas di mana materinya dikasih di emas, terus dijadwalin ada jadwal kelas seperti biasa, pas jadwal seperti biasa buka emas, buka laman mata kuliahnya, baca tugasnya, kerjain, terus dikumpulin sesuai deadline-nya. Gitu doang. Ada dosennya yang kayak gitu. Iya, berarti sama dengan Selain itu juga kita pakai forum discussion-nya juga. Jadi benar kata Adi, kayak ada salah satu dosen yang dia benar-benar nggak pakai video conference, tapi kita kuliahnya benar-benar di forum. Jadi dijadwalin misalnya dari jam 8 masuk sampai jam 10 gitu. Itu jadwalnya kita diskusi di forum. Menarik sih. Tapi itu dosen yang emang spesifik banget pakai sistem FPHGS yang fokus group sama home group itu, di mana semua mahasiswa dibagi beberapa kelompok, terus dikumpulin, terus suruh diskusi buat topik, terus disatuin, itu buat rangkuman atau apa sih tugasnya, diselesaikan gitu. Kalau di mater itu juga sebenarnya sama ya. Ada beberapa dosen yang full discussion on IMAS, ada juga yang setiap hari mesti pakai Microsoft Teams, tapi ada juga yang maunya pakai Zoom, ada seingat saya. Ada yang nggak pakai sama sekali apa-apa. Ada yang cuma gimana tuh kuliahnya? Gimana tuh? Berarti dia benar-benar pakai video conference doang. Bener-bener nggak pakai, ada yang nggak pakai sama sekali, ada yang cuman ngajar pakai PPT doang, ada gitu. Itu macam-macam sih. Iya. Kayaknya oh iya ya, dosen Anda ada yang beririsan dengan dosen saya soalnya. Ada satu matkul. Yeah. Jadi ada mungkin dosennya sama. Jadi ada dosen yang dia itu aslinya dosen luar, cuman ngebantu jadi pengajar di fisika juga. Dia itu cuma ngajar lewat jadi PPT. Lupa, jadi itu bukan PPT, tapi dia itu presentasi, terus dia masukin suaranya di situ, terus nanti kalau dalam bentuk file, ya pas kita klik itu langsung ke play. Jadi kalau PowerPoint biasa kan ngecek ya ada ini yang pertama tuh apa gitu. Oh ini enggak, dia langsung, jadi page pertama langsung ada ininya, tulisan langsung ada beliau ngomong apa bla bla bla. Dan itu cuma kayak gitu doang selama PSBB. Mirip video ya, formatnya cuma PPT deh. Dan ada juga dosen gua itu dia pakai yang website e-learning kita, e-learning emas. Jadi itu sistemnya asinkronus. Kalau misalkan yang biasa-biasa itu kan sesuai dengan jam matkul kan, jam matkul kayak misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kalau dosen gue ini dia jadi kuliahnya itu bisa dibilang 24 jam. 24 jam, baik itu ngerjain tugas atau mau ngerjain ujian. Jadi ujian pun gue 24 jam. Nah, itu salah satu faktor yang enak itu gitu tuh. Ya, pada paham lah ya. kayak pas UTS dan UAS. Nah, ini nggak tahu ya, apa gue doang atau selama kita itu kuliah daring, kan biasanya kalau misalkan pakai Microsoft Teams gitu ya, itu kan presentasi kan, dosennya presentasi terus ngejelasin materinya. Kalian pernah nggak sih bosen gitu? Bosen, tidur, apalah, main HP pasti. Sering. Sering banget. Nah, itu banyak banget itu. Siapa tuh cerita tuh mungkin pengalamannya. Coba gimana? Ya kalau di mater sih mungkin ada ya dosen yang beririsan sama dosen medis ya. Itu emang iya sih agak ngebosenin jujur ya. Maksudnya karena ya dosennya cerita PPT doang, dan PPT-nya itu juga kopas dari buku textbook langsung, dan itu pun ditranslate aja. Tapi ya nggak apa-apa sih. Cuman emang bikin ngantuk banget. Biasanya sih yang paling berat tuh waktu itu pas
masih puasa ya. Pas masih puasa iya, itu kita pas puasa. gimana ya, kita nggak bisa ngopi kan. Gimana? Pas bulan Jadi kalau ada puasa, kuliah ya jam ampun. 1 siang, auto tidur. Kadang-kadang. Meeting MS Teams kan itu nggak akan selesai kalau semuanya belum keluar kan. Nah ini ada yang lama banget jadi keluar. Iya. Nah, Ya, betul. Udah 5 jam gitu kan. 5 jam baru tidur keluar. loh dia. Iya, gara-gara tinggal. Itu sering sekali. Harus selalu orang itu Pasti deh. itu. Ada tipikal dosennya yang beliau tuh ngajar sambil buka e-book doang. Jadi ya dia jelasin e-book doang terus tunjuk-tunjuk ini kayak gini kayak gitu ya kan. Pas awal-awal ya oke lah gitu. Bak gitu kan. Pas misalnya 2 SKS lah, pertemuannya 2 SKS. Pas SKS kedua itu kayak udah mulai ngantuk. Akhirnya kadang-kadang bawa bantal ke depan laptop gitu terus tiduran gitu kan. Nggak jarang juga kayak suka ketiduran gitu jadinya. Gitu sih. Atau kalau sekarang kan MS Teams kan nggak cuma di laptop ya, karena di HP juga ada gitu kan. Iya, ada. Nah itu sebenarnya salah satu keuntungan yang ya udah kita buka kelasnya, matiin mikrofon sama video. Aduh nih maaf banget nih buat dosen-dosen. matiin mikrofon, matiin video, ya udah ditinggal HP-nya, kita mau kemana ngeluyur baik gitu kalau misalnya lagi bosen gitu kan. Jadi jadi contoh ya. Harusnya ini tidak terjadi gitu. Yang lebih malesnya lagi tuh kan tadi Mungkin kalau waktu kita di sekolah 2 SKS tuh masih mending. 3 SKS, Pak. Gila. Jadi gue ada tuh. Jadi matkul, dia itu dari jam 3:30, 3 SKS. Lah berarti kan waktu puasa itu sampai buka puasa, cuy. Jadi ada dosen gue. Dia itu selalu kayak make sure attendance apa kalian atau mahasiswanya pada paham atau enggak. Kehadirannya. Ya, mereka bukan bapaknya ini dia selalu nanya, gimana ada pertanyaan? Itu gak ada yang nanya cuy. Ya. Sering terjadi sih. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau udah dipanggil ya, nah itu ada yang mau gitu kan, siapa nih nggak ada yang nanya. Dulu saya tanya deh, Adi. Itu sih. Itu paling menegangkan. Nggak jarang kalau habis sudah sesi yang ditanya ditunjuk itu biasanya banyak yang leave habis itu. Beneran kayak berkurang gitu. Ntar ngechat nih orangnya. Bapaknya nanya-nanya lagi nggak gitu. Kalau kita bilang enggak ya dia join lagi gitu. Kan kalau beberapa kelas itu kan ada yang banyak ya, isinya tuh misalkan 60 orang, 50 orang. Nah, terus yang dilihat kok partisipannya cuma 20. Menurut kalian tuh efektif nggak sih nih pembelajaran jarak jauh PJJ ini atau kuliah daring? Nah, gimana tuh? Ini Adi Abdillah tidak ada mukanya. Dibungkam nyonya. Dibungkam dia. Waduh. Emang kuliah physical media itu nggak pernah didesain untuk jadi PJJ gitu. Kecuali kita memang dari awal kuliah online gitu loh, seperti BINUS online atau enggak yang soalnya kan UT. Memang sudah didesain untuk online gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak bisa lah itu namanya PJJ dari kuliah yang fisik gitu. Setuju. Setuju Anda? Ya setuju. Bukan sepakat ya. Nggak tahu lah. Setuju intinya. Alasan kenapa ini nggak efektif itu karena kan kita tiba-tiba seluruh UI itu disuruh buat kuliahan jarak jauh alias PJJ ya kan. Sedangkan dosen-dosen tetap diminta buat kuliah seperti biasa. Nah masalahnya kan silabus yang disiapkan buat dosen ke mahasiswa itu tuh buat kuliah tatap muka, bukan kuliah online. Jadi kalau misalkan tiba-tiba semuanya dialihkan ke online, nah gimana tuh dosennya tuh buat ngasih mata kuliahnya? Pasti ada yang kemis. Nah kemisnya itu beragam, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi emang jelas-jelas nggak efisien. Cuman nggak efisiennya itu tergantung dosennya juga. Ada yang adaptasinya gampang, ada yang adaptasinya susah. Terus adaptasi yang susah itu tuh paling ngaruh di dosen-dosen yang antara dia gaptek atau dia emang nggak punya hardware-nya gitu. Bisa ada nih dosen yang dia itu tuh bener-bener saking nggak punya hardware-nya, saking nggak kepikiran buat
berhubungan dengan teknologi seperti HP atau kamera, itu dia benar-benar maunya itu kuliah tatap muka. Sampai dia pas hari PJJ pun dia minta sehari 2 hari kumpul sama mahasiswa, bahas bagaimana caranya biar kita tetap kuliah tapi PJJ. Tapi dia kagak mau kuliah online atau pakai mask atau apa. Nah, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya dia kirim email ke semua mahasiswa untuk PDF. Jadi mahasiswa baca dari situ. Jadi ya gimana ya? Itu nggak tahu udah bisa dibilang efektif, kayaknya susah karena itu terbilang mata kuliah yang susah. Nah, itu ada lagi itu menjadi masalah tuh ketika mata kuliahnya sangat susah, malahan sangat susah, dan juga dosennya yang kurang kurang dapat beradaptasi dengan online gitu kan. Iya. Gimana tuh kalau ujiannya gimana ujiannya? Untungnya sih ujiannya kayak dosen-dosen yang lain, dimana tadi kirim email soalnya di jam yang sama, terus suruh kerjain, terus di scan, di dikerjainnya kertas, di scan, terus dikumpulin, dikirim lewat email lagi. Jadi ya untuk ujian ya nggak masalah lah sama kayak dosen-dosen yang lain. Kalau kita ngomongin efektif atau enggak, sebenarnya itu subjektif. Tapi kalau kita lihat dari cara pengajaran dari dosennya, jadi ada tuh satu dosen gua, dan kebetulan beliau adalah dosen pembimbing skripsi gua. Jadi yang tadi gua bilang metode asinkronus, yang dia itu 24 jam, beliau itu cukup unik. Jadi gini, setiap mau kita mendapatkan materi kuliah dalam bentuk video, kita harus mengerjakan semacam pretest. Wow, menarik. Jadi, pretestnya itu kita harus benar-benar sempurna. 10 dari 10. Wah. 100. Pokoknya kayak gitulah. Biasanya kan kalau ada materi kan langsung kan, oh iya nih langsung diunduh gitu. Oh enggak, ini ada challenge-nya dulu. Wah, menarik sih, menarik. Tapi menurut gue ya cara pengajarannya lumayan bagus sih. Masalahnya lagi, ini adalah matkul 3 SKS. Matkul 3 SKS, kalau di dalam bentuk video, itu durasinya, wah gila, 1,5 jam, sampai 2 jam. Makanya videonya dibagi, pernah video dibagi 4 bagian, wah gila, itu saking banyaknya, sampai, kalau nggak 2 jam sih. Jadi 4 itu dibagi, yang pertama 1 jam, terus 20. Gila itu. Kalian tetap ini nggak sih, setuju nggak sih diadakannya PJJ atau kuliah daring ini? Ayo gimana? Mungkin ada sedikit solusi ya, tapi kayaknya nggak mungkin juga sih. Cuma mungkin bisa dilaksanakan. Seperti misalkan anak angkatan tahun yang keempat ini, tahun keempat kuliah, mungkin bisa ya kuliah di kampus, karena kan juga 3 angkatan ini nggak kuliah di kampus. Dan sementara anak tahun keempat ini kuliah di kampus, tapi dengan jarak yang agak jauh, maksudnya duduk-duduknya agak jauh, dan kelasnya juga nggak mesti penuh gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ya, karena kan di tahun keempat juga kita perlu banget untuk banyak diskusi sama dosen, dan mungkin laboratorium juga perlu ya, kita harus pakai. Nah, itu sih. Oke, jadi kalau dari lu mungkin kalau yang PJJ itu, maksudnya kuliah daring itu untuk angkatan atau tahun di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sedangkan untuk yang tahun keempat, kita bisa menggunakan space-nya untuk jadi tempat kuliah biasa gitu ya, berarti dengan ketentuan dan protokol kesehatan. Paling urgent itu paling praktikum ya. Karena kan kalau isinya PJJ itu susah banget pastinya buat di kantor ya. Paling ya bisa simulasi, dan itu paling juga nggak semuanya gitu. Berarti concernnya lebih ke yang praktikum lah ya. Ya, yang ada urgensinya untuk kuliah offline. Kalau gua kan itu ya, peminatannya fisika medis. Kalau fisika medis itu kan berarti ke rumah sakit. Nah, masalahnya kalau lagi COVID gini, gimana? Oh iya. Tidak bisa. Nggak dibolehin yang ada. Kalau gua sendiri kan ngerasa agak susah juga sih, karena kan lihat dari situasinya aja,
terhitung hari ini aja sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 ya, 14 Juli. Tanggal 14 Juli aja tuh kasus terkonfirmasi di Indonesia aja tuh udah lebih dari 75.000. Dan buat di Jakarta sendiri aja tuh udah lebih dari 13.000. Nomor 2 se Indonesia setelah Jawa Timur. Kalau misalkan kita mau ngadain kuliah offline, mau itu kuliah offline 100% atau 80% atau 50%, berapapun kapasitasnya pasti tetap ada resikonya. Resiko penularan, dan yang paling berentan itu tuh bukan kita, dosen-dosen kita, karena dosen-dosen kita rata-rata senior. Ya, ada sih beberapa yang di bawah 40 tahun, cuma rata-rata dosen kita senior. Pekan ini aja pun udah pekan pertama sekolah ya, dan itu semuanya online. Bahkan tadi pagi aja gue nonton anak SMA upacara pagi itu online. Semuanya pakai baju sekolah, nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi kayaknya emang kebiasaan baru yang dibilang pemerintah itu tuh ya bukan pilihan tapi kepastian, dan diperkuat dengan surat keputusan dari Rektor UI yang nggak tahu sih, nggak bisa ditunjukin di sini kali ya. Dari surat keputusan itu di mana semester depan kita udah terkonfirmasi bakal PJJ. Paling ini kali yang disayangkan itu kan kita yang masih ada praktikum dan kita yang lagi berjuang buat ngerjain skripsi ya kan. Apalagi ini kita berempat aja semuanya mau memasuki semester 7. Ya berarti kita bentar lagi bakal mencari bahan skripsi, mencari topik dan konsultasi sama pembimbing. Nah, paling yang susahnya itu tuh di situ, kita yang butuh konsultasi dan kita yang perlu alat, perlu hardware buat melakukan penelitian kita, yang notabene itu sebenarnya ya harus ke lapangan, mau itu lapangannya di kampus atau itu di perusahaan mitra. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh pasti nggak mungkin di PJJ-in. Paling ini kalau misalkan mau PJJ, kuliah biasa PJJ. Tapi kalau yang berhubungan dengan bukan kuliah kayak kerja praktek atau sidang skripsi atau masalah pembimbing itu diperbolehkan buat ke kampus. Itu sih. Kalau nggak salah WHO itu dan Ikatan Dokter Indonesia, mereka tuh bilang ada penyebaran airborne kan, makanya udah bisa melalui udara. Itu kan yang cukup bahaya. Oh iya, itu berita minggu lalu ya. Iya. Nah, yang gue tahu katanya kalau misalkan di sebuah ruangan dan kalian itu lebih dari 1 orang, 2 orang sekalipun, itu kalau ruangannya ada ventilasi itu mesti buka. Ventilasi, jendela itu katanya mesti buka. Gue juga sebenarnya nggak terlalu demen sih sama PJJ ini, karena ya gimana ya, masuk kuping kiri gitu kan, keluarnya kuping kiri lagi gitu. Kok nggak ngerti ngomong apa. Iya mantul gitu ya. Jadi mantul, gue nggak ngerti baru lagi itu yang diajarin itu apa. Ya mungkin ada beberapa ya, dan juga kebetulan ada mata kuliah yang udah dikeluarin nilainya kalau gue, pokoknya adalah. Nah itu beliau karena sangat baik sekali, jadinya saya dikasih nilai sangat baik sekali, gitu. Kalau lu ada nggak beli yang udah dipublish nilainya? Ada. Bahkan emang yang tipenya kuliahnya juga paling santai gitu kan. Dan nilainya juga sangat santai. Gitu. Ada. Selanjutnya apa, Saudara Biu? Ya, oke. Sepertinya untuk pertanyaan itu sebagai konklusi sih. Karena itu kan kita bakal menghadapi hal tersebut. Jadinya itu menjadi penutup juga untuk topik kali ini. Dan kebetulan kalian itu kebanyakan ya setuju-setuju aja berarti ya kalau melakukan kuliah daring ya untuk semester depan. Kalau untuk kuliah daring ini ada plus ada minusnya, dan nggak tahu mungkin banyak minusnya. terutama untuk yang belum terjarah oleh internet atau yang dananya kurang, itu mungkin sangat
sangat kasihan gitu untuk orang-orang yang dipaksa untuk melakukan sistem PJJ itu. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya podcast Papa kali ini. Papa Abi berarti. Podcast kali ini sampai situ saja. Iya. Ini juga sudah jam 12 malam. Sudah jam segitu. 12 malam. Saatnya Cinderella untuk pokoknya matahari udah terbenam ya. Nah iya, kayaknya udah subuh nih. Oke, mungkin sampai situ ya, teman-teman. Ya, makasih sudah menjadi narasumber untuk podcast Papa untuk perdana kali ini. Mungkin nantinya kedepannya kita bakal curhat-curhat lagi dalam podcast dalam topik yang berbeda. Mungkin itu aja dari gua, dan selamat malam dan sampai jumpa teman-teman sekalian. Bye bye.